semuanya. Apa kabar hari ini, sore hari ini? Ketemu sama Kak Olan lagi. Kita mau happy lagi, kita mau senang lagi hari ini. Kita mau muji, kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Ada disiapin dirinya, siapin hatinya, siapin pikirannya. Kita bangkit berdiri, kita mau sembah dulu Tuhan Yesus kita yang ajaib, yang sangat baik kepada kita. Sebelum kita melakukan semua rangkaian ibadah kita bilang Tuhan Yesus baik, kita mau angkat pujian, ku beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kemuliaan dan hormat, angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kita sembah Tuhan Yesus, kita bilang haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yesus, terima kasih. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kalau kami semua boleh berkumpul sore hari ini di hari Tuhan, untuk kembali Tuhan kami memuji, memuliakan nama Tuhan Bapa. Mengucap syukur untuk semua yang kami boleh rasakan, berterima kasih untuk semua yang kami boleh terima. Tuhan Yesus yang baik, saat kami memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan Yesus boleh membimbing ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh membimbing kami, dan kami boleh berjalan Tuhan di hari ini, sore hari ini, dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami serahkan semua rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hingga nantinya Tuhan Yesus hanya nama-Mu saja boleh muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah sekolah minggu sore hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita udah openingnya udah oke nih. Kakak rasa kita udah pada semangat, kakak udah gregetan nih. Jadi sebelum kita lebih bersemangat lagi, stretching dulu sebentar.
stretchingnya tuh kayak kalian tuh ngeragangin aja badan kalian gitu. Karena kita akan happy. Yang udah, oke, udah siap? Semua berdiri. Kita mau nyanyi lagu pertama kita. Siap? Tebak lagu ya. Oke? I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Haleluya. Semuanya ngomong. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs. Adik-adik semuanya yang tahu gayanya, yang ngerti caranya, akan mau kita semua bareng-bareng gerakan kita menunjukin betapa love sama Tuhan. Oke? Oke? Oke, kita ulang lagi. I say L, I say L-O, wow, L-O-V, L-O-V-E. Oke. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some. I say L. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Semuanya bilang apa? Everybody needs some love. 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 Haleluya. Keren gak lagunya? Keren dong. Karena kita LOVE banget sama Tuhan Yesus nih. Kakak juga, kalian juga dong harusnya. Oke, nggak panjang, nggak lebar. Kita lagu selanjutnya. Kita mau semangat lagi, happy lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka kanan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Keren-keren, tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Agak ngos-ngosan ya. Kakak juga sepertinya ngos-ngosan nih. Tapi bukan menjadi alasan buat kakak stop sampai di situ. Kita mau eskalasi lagi, kita mau naik lagi semangat kita dengan pujian kita satu lagi. Oke. Semuanya tepuk tangan ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ada di lompat. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, keren ya? Keren dong. Siapa yang keren? Tuhan Yesus kita. Oke? Sekarang kita mau calm down dulu. Kita mau tenangin diri kita. Kita mau turunin semangat kita dulu. Sekarang kita mau terima bagian terbaik dari ibadah hari ini, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua boleh tenangkan hatinya, tenangkan pikirannya. Kita mau siap buka hati kita, pikiran kita. Kita mau siap terima Tuhan Yesus. Kita menyanyikan lagu penyembahan. Firman-Mu pelita bagi bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terang bagi jalanku. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah boleh dikasih kesempatan Bapa
untuk memuji, untuk memuliakan, untuk berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas semua kebaikan yang boleh kami terima sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan duduk diam, kami akan menyiapkan pikiran kami akan fokus kepadamu Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, memberkati Tuhan, Kak Joshua yang akan melakukan firman Tuhan. Kau boleh berkati Kak Joshua Tuhan Yesus. Kau boleh menyampaikan hal yang baik daripadamu Tuhan Yesus. Supaya kami boleh Tuhan terinspirasi dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, sehingga itu boleh menjadi suatu karya yang kami terima daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Tuhan, kita bisa ketemu lagi di ibadah anak kita pada hari ini. Hari ini Kak Joshua yang akan membawakan firman Tuhan. Dan hari ini judul ceritanya adalah Titus yang dapat diandalkan. Di Alkitab kita bisa kenalan sama banyak orang, adik-adik sering baca, adik-adik sering dengar firman Tuhan, ada banyak sekali tokoh di Alkitab yang adik-adik pasti udah tahu, misalkan yang pasti Tuhan Yesus, kayak adik-adik pernah dengar cerita tentang Adam dan Hawa, cerita tentang Daud, cerita tentang Simpson, adik-adik yang pernah dengar cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus, banyak sekali tokoh yang adik-adik pasti pernah dengar. Dan dari perjanjian lama, perjanjian baru semua ada tokoh-tokohnya. Kali ini kita mau belajar, kita mau kenalan sama salah satu tokoh di Alkitab yang mungkin adik-adik bisa jadi jarang dengar, tapi bisa jadi juga pernah dengar, yaitu namanya Titus. Titus ini adalah salah satu tokoh di Alkitab dan di perjanjian baru. Ada pasalnya sendiri juga, kitabnya sendiri juga di perjanjian baru. Mungkin adik-adik tahu ya, di akhir-akhir itu ada kitabnya sendiri. Nah, siapa sih Titus itu, Kak Joshua? Titus itu adalah rekan pelayanannya dari Paulus. Adik-adik tahu ya, Rasul Paulus, ceritanya seperti apa. Di perjanjian baru banyak sekali kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kalau misalkan dilihat ada Roma, Korintus, Galatia, semua sampai banyak lagi kitab-kitab lain di Alkitab itu hampir semuanya, khususnya di perjanjian baru tuh hampir semuanya ditulis oleh Paulus. Nah, Titus ini adalah rekan pelayanannya dari Paulus. Kalau misalnya nanti adik-adik baca kitabnya, nanti kita juga akan lihat beberapa ayat gitu ya. Di 2 Korintus, di Galatia, di 2 Timotius tuh nanti bakal di-mention gitu ya, bakal disebutin tentang Titus. Siapa sih Titus itu gitu ya? Apa yang Titus lakukan gitu ya? Nah, Titus itu kita bisa lihat di Alkitab gitu ya, bahwa Titus itu adalah pelayan Tuhan yang menolong pelayanannya Paulus. Kalau misalnya kita membuka Alkitab kita di Galatia 2 ayat 1 di Galatia 2 ayat 1 itu disebutin tuh, Paulus bilang gitu ya, Galatia 2 ayat 1, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Jadi memang di beberapa kesempatan Titus itu diajak oleh Paulus untuk membantu pelayanannya ya, seperti yang di Galatia 2 ayat 1 ini dikasih tahu pas Paulus mau ke Yerusalem, Titus juga diajak kayak gitu. Di surat Paulus juga untuk jemaat Korintus disebutin juga tuh bahwa kita lihat ya di 2 Korintus 8 ayat 23. Di sini Paulus menekankan lagi siapa sih Titus itu. 2 Korintus 8 ayat 23.
Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi Titus itu Paulus bilang gitu ya adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Jadi uh, memang kembali ditekankan bahwa Titus itu bantuin Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kita tahu ya adik-adik, Paulus setelah bertobat dari sebelumnya namanya siapa? Ya, namanya sebelumnya Saulus. Terus di suatu ketika dalam perjalanan dia ketemu sama Tuhan Yesus gitu ya. Kita tahu ceritanya dia buta, terus nanti dibantuin, akhirnya dia bertobat, diubah namanya jadi Paulus. Paulus itu rajin melakukan pelayanan, dia keliling kemana-mana gitu ya, khususnya untuk uh, masyarakat, untuk bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi gitu ya. Dia keliling ke Korintus, ke kota-kota lain gitu ya, ke Roma, ke Filipi segala macam. Nah, dalam pelayanannya itu banyak orang yang bantuin Paulus dan tadi kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 23 disampaikan bahwa salah satu temannya itu adalah Titus. Jadi Titus ini menolong menjadi rekan pelayanan, rekan sekerjanya Paulus. Bahkan kalau misalnya nanti kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 6. Kita lihat di 2 Korintus 8 ayat 6. Titus itu juga diutus gitu ya. Jadi nggak cuman sebatas nempel Paulus kemana-mana, bantuin Paulus kemana-mana gitu ya. Mungkin misalkan, oh Paulus lagi pelayanan di sini, Titus ikut, terus mungkin Titus dimintain tolong. Coba misalkan lakuin A, lakuin itu sambil aku pelayanan di sini, nggak cuman gitu doang. Bahkan Titus pun juga dimintain tolong untuk pergi-pergi juga. Kalau misalnya di 2 Korintus 8 ayat 6 diinfokan bahwa dia sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Kayak gitu. Jadi Titus itu juga diminta Paulus untuk pergi-pergi. Bahkan kalau misalkan kita coba lihat lagi gitu ya, di kitabnya Titus gitu ya, surat Paulus untuk Titus. Coba adik-adik sambil cari di Alkitabnya. Kita lihat di Titus 1. Nih, kita buka ya Titus 1. Langsung aja ayat 4. Oke, itu 1 ayat 4. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nanti ayat-ayat selanjutnya dikasih tahu bahwa Titus diminta Paulus gitu ya untuk keliling-keliling di daerah Kreta gitu ya, nama daerahnya Kreta. Terus Paulus minta Titus untuk nanti kamu ke kota-kota, di setiap kota, terus kamu tunjuk penatua-penatua di setiap jemaat yang ada di sana gitu. Penatua itu kayak mungkin sederhananya kayak pemimpinnya gitu ya. Jadi ada gereja-gereja, ada jemaat-jemaat Tuhan di daerah tersebut.
Paulus minta Titus tunjuk pilihin gitu ya. Nanti kalau misalnya ada dibaca Titus 1, Titus 2, Titus 3 dikasih penjelasan tuh eh, kriterianya harus seperti apa segala macam, Paulus detailkan gitu. Dan Titus yang nanti diminta pilih gitu. Jadi nggak cuma nempel Paulus aja kemana-mana, mungkin bisa jadi kalau misalkan nempel bareng Paulus mungkin gampang gitu ya, bisa jadi gitu, karena kalau misalkan ada salah dikit atau nggak paham sedikit langsung bisa dibantuin, tapi ini benar-benar dilepas sendiri dan Titus bisa gitu mengerjakan tugas itu, dipercaya untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, dari situ kita bisa tahu gitu ya bahwa Titus ini adalah pelayan Tuhan yang hebat, yang luar biasa gitu. Jadi meskipun dia harus kerja sendiri, meskipun dia nggak selalu nempel bareng Paulus, tapi dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dia bisa menjadi rekan kerja, bisa jadi pelayan Tuhan yang dapat diandalkan. Bahkan sebenarnya Titus itu bukan dari bangsa Yahudi gitu ya, bukan dari keturunan uh, murni gitu ya, dari bangsa Israel kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada dilihat di Galatia 2 tuh dibilang gitu sebenarnya Titus itu adalah orang Yunani. Jadi bisa jadi Titus juga bertobatnya ketika dengar pelayanan dari Paulus, bisa jadi dengar dari pelayanan dari atau dari orang-orang lain gitu ya. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya kita tahu ya dari bangsa Israel gitu ya, banyak tokoh-tokoh dari bangsa Israel, dia bukan dari bangsa Israel, dia orang Yunani, tapi eh, nggak menghalangi dia untuk bisa menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, menolong pelayanan jemaat Tuhan gitu ya di perjanjian baru ini gitu. Bahkan kalau misalkan di Titus tadi, Titus 1 sampai 3 dibilang kalau dia disuruh nunjuk pemimpin, berarti bisa jadi kan dia adalah orang yang dihormati gitu ya, orang yang mungkin uh, disegani, sehingga ya ketika nanti dia harus nyuruh atau dia minta nunjuk pemimpin dengan kriteria tertentu segala macam, pastinya dia emang adalah orang yang didengarin gitu ya sama jemaat-jemaat yang lain kayak gitu. Jadi uh, Titus ini kita kenal gitu ya, hari ini kita belajar, kita memahami sosok Titus yang hebat gitu ya dalam pelayanan di perjanjian baru, uh, jadi pribadi yang bisa diandalkan. Dan sekarang pertanyaannya, adik-adik pasti mau kan ya menjadi orang yang bisa diandalkan, jadi orang yang bisa eh, ketika dimintain tolong sesuatu, adik-adik bisa ngerjain. Ketika dimintain tolong ngelakuin sesuatu, adik-adik bisa bantuin. Pasti adik-adik mau ya. Karena itu satu hal gitu ya, kita bisa belajar juga dari Titus dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan kepercayaan, khususnya misalkan ada dipercaya nanti untuk melayani Tuhan, apapun itu, adik-adik bisa melakukannya dengan baik, adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik. Kita bisa lihat di ayat hafalan kita hari ini, Titus 2 ayat 6. Nih, Titus memberikan pesan gitu ya. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kayak gitu. Kita lihat bahwa um, satu pesan yang disampaikan Titus hari ini jadi pembelajaran kita, adik-adik sekalian. Kita mau menjadi pribadi, kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan. Adik-adik mungkin di sekolah rajin, adik-adik mungkin di sekolah pinter, adik-adik mau menolong, misalkan diminta tolong mau papanya, adik-adik melakukannya dengan baik, sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat diandalkan sama seperti Titus. Itu firman Tuhannya hari ini, adik-adik. Bersyukur pada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang kembali mengingatkan
kami semua tentang salah satu tokoh di Alkitab. Kami sudah mengenal, belajar tentang Titus, hamba-Mu, pelayan-Mu ya Tuhan, yang dapat diandalkan, jalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, melayani Tuhan, melayani jemaat-jemaat Tuhan, dan kami rindu juga bisa membekali diri kami bisa menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan, oleh Mama Papa, oleh teman-teman semua, oleh dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Karena itu biarlah Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami, supaya kami bisa menguasai segala sesuatu, supaya kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kepada kami, menjadi pelayan Tuhan, jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan terutama bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Keren gak? Keren dong. Lebih keren lagi kalau adik-adik bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup adik-adik sendiri. Oke, semangat? Semangat terus. Adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita udah memuji Tuhan, kita udah senang-senang sama Tuhan, kita udah berhappy-happy dan nama Tuhan sudah kita muliakan. Kita udah dengar bagian terbaik dari firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau siapin hati kita, semuanya bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Semuanya nyanyi. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkah ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Mari kita sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami mengucap terima kasih Tuhan Yesus untuk semua Tuhan rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, sekarang sudah di akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu Tuhan Yesus, untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah kami Bapa. Biar kiranya Tuhan Yesus semua penyertaan-Mu boleh berlaku Tuhan, boleh kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan Yesus. Dan henti-henti kami terima kasih, dan henti-henti kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami terima Tuhan Yesus yang baik. Bapa di surga, memberkati Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus di mana mereka berada Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam aktivitasnya Tuhan Yesus, dalam sekolah, dalam aktivitas lainnya Tuhan. Tuhan boleh mengurapi mereka Tuhan Yesus, berikan mereka semangat, terlebih hikmat Tuhan untuk menghadapi Tuhan Yesus lingkungan kami yang semakin susah Tuhan. Tapi kami yakin, kami sangat percaya Tuhan Yesus selalu diam, Roh Kudus selalu diam dan membimbing kami dalam setiap keseharian dari anak-anak sekolah Bapa. Memberkati juga Tuhan Yesus kakak guru sekolah minggu, biar Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan, para guru-guru sekolah minggu. Terus bersemangat Tuhan Yesus, terus Tuhan membuat karya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi guru sekolah minggu yang solid, guru sekolah minggu yang semangat, dan kami boleh terus Tuhan tetap di jalur untuk
memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga mama papa Tuhan Yesus, oma opa, seluruh keluarga Tuhan dari anak-anak kami Tuhan Yesus. Tuhan boleh berkati aktivitas, pekerjaan, bisnis, apapun yang dilakukan Tuhan, terlebih kesehatan Tuhan. Biar Tuhan Yesus boleh berkati, mengurapi dan memimpin Tuhan Yesus dalam setiap aktivitas Bapa. Kami serahkan semua Tuhan Yesus dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih. Hindari Tuhan Yesus kami dari setiap hal-hal jahat Tuhan yang ingin mengintervensi kami Tuhan Yesus, yang ingin ikut campur Tuhan, yang ingin masuk dalam hidup kami tengking, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang sempurna boleh terus Tuhan melindungi kami. Terima kasih. Biar Tuhan Yesus segala kemuliaan hanya boleh bagi nama Tuhan. Kami tutup bungkus ibadah sekolah minggu di sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Haleluya. Tuhan Yesus baik.